wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Fadil Hadi. Di sini saya akan melakukan perawatan berkala mesin. Pertama kita akan memeriksa filter udara. Kita copot baut. Kita copot covernya, cover yang menutupi di filter udara. Dan ini filternya udah rusak ya. Ini minta diganti, jadi yang baru. Oke, kita buka untuk titik topnya, untuk mengecek titik topnya. Oke, lanjut kita buka kopletnya. Kita buka baut untuk cover top mesinnya. Kalau sudah enak, kita buka pakai tangan saja. Ini yang kedua. Lalu kita topkan untuk nanti memeriksa setelah klepnya. Oke, kita lanjut untuk mengecek celah klep menggunakan fluid gauge. Kita menggunakan ukuran 10 mm. Kita memilih fuller gauge ukuran 10 mm untuk mengukur celah klep in. Kita mengukur celah klep in menggunakan fuller gauge yang berukuran 10 mm. Oke, kita ukur. Oke, masih standar, bisa masuk dan tidak seret. Lanjut kita mengukur celah klep out dengan spesifikasi 15 mm. Lanjut kita mengukur celah klep out dengan spesifikasi 15 mm. Kita coba mengukur, masukkan di celah klepnya, tarik, ternyata bisa dan tidak kekencangan, tidak kekendoran. Oke, sudah. Lanjut kita tutup kembali. Kita tutup kembali cover klep. Pasangkan bautnya pelan aja ya, biar tidak mengalami jual. Nanti customernya marah kalau bautnya jual. Kita pasangkan kembali baut untuk pengecekan top titik mati.
Oke, sudah. Bereskan kembali alat-alatnya. Ya, kita lanjut untuk mengecek tekanan kompresi ya guys. Oke, kita buka busi. Oke, kita coba untuk memeriksa kompresinya bocor apa enggak. Oke, masih aman, kompresinya masih padat dan meletup kembali businya. Oke, ya, masukkan kembali cokkan kop busi. Kita coba menyalakan. Oke, mesin nyala guys. Kita bereskan kembali alat untuk mengecek tadi ya. Lanjut kita mengecek kualitas olinya masih bagus apa enggak ya. Oke, kita buka tutup olinya dulu. Kasih. Kita buka lap dulu ya guys, untuk mengukur nanti kualitas olinya. Kita masukkan kembali untuk mengetes masih apa enggaknya olinya. Oke, ini olinya kering ya guys ya. Oke, udah. Untuk kualitas olinya ini licin, encer, dan ini masih bagus, tapi di mesinnya sudah kering olinya, jadi harus ditambahi lagi. Oke, sudah. Pasangkan kembali tutup olinya dan kencangkan. Kita lanjut untuk melakukan setting stasioner, karena tadi di salah satunya ada kendala tidak bisa digunakan, maka kita menggunakan feeling atau dikira-kira saja. Oke, langkah pertama kita nyalakan kunci kontak starter dan kita mulai setting. Kita kira-kira saja ya guys untuk stasionernya. Ini terlalu tinggi, kita rendahkan 1 putaran. Oke, sudah pas, tidak masuk di gas dan tidak terlalu tinggi gasnya ya guys ya. Oke, sudah, kita matikan kunci kontak. Oke, kita lanjut untuk cara mereset sensor. Pertama, kita putuskan atau konsletkan sensor TP untuk mereset sensor. Lanjut kita nyalakan kunci kontak untuk mengecek kode kedipan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita matikan kunci kontak. Berarti pasangkan atau ini buka dulu soket DLC. Lanjut kita pasangkan ini DLCS ke dalam soket DLC. Oke, sudah, kita pasangkan ini untuk kawat ke dalam soket
DLC TP, mohon maaf salah ketik, salah ngomong. Oke, sudah kita nyalakan. Hitung 1 2 3 cabut, 1 2 3 cabut, 1 2 3 pasang. Oke, sudah. Nah, berarti ini reset berhasil. Kita mematikan kunci kontak, cabut DLCS nih, mohon maaf salah ketik. Oke, kita coba nyalakan sudah berhasil atau belum resetnya. Nah, lanjut kita sudah kembali DLC dengan tutupnya ini. Oke, kita membuat setting mode. Kita menggunakan mode 1. Kita akan tekan soket DLCS. Kita nyalakan kunci kontak. Mohon maaf salah. Kita tarik gas, nyalakan kunci kontak, tunggu sampai kedip. Oke, kita lepas, tarik gas lagi, tunggu sampai kedip lagi. Oke, sudah. Berarti ini sudah tersimpan mode 1. Matikan kunci kontak. Kita coba nyalakan kunci kontak, apakah sudah berhasil untuk melakukan setting mode 1-nya. Oke, sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita melakukan pelepasan soket yang berada di volt pump. Lalu kita hidupkan motor. Lalu kita lepaskan selang bahan bakar yang ada di fuel pump. Lepaskan juga soket di pressure gauge. Lalu kita pasangkan yang ini masuk ke fuel pump. Yang satunya lagi kita masukkan di selang bahan bakar. Lalu kita masukkan, pasang lagi soket fuel pump. Lalu kita hidupkan kunci kontak. Nah, kita hidupkan motornya. Tekanan bahan bakar berada di 290 kPa. Yes, kalau sudah dapat hasilnya, kita melakukan pelepasan alat pressure gauge. Pertama-tama kita lepaskan soket fuel pump. Lalu kita hidupkan motor. Jika tekanan sudah mencapai 0 kPa, berarti bahan bakar di selang pun sudah habis. Lalu kita coba lepas soket bahan bakar. Yang satunya lagi kita lepas. Lalu kita pasangkan semua soket.
dan kita coba testing motornya. Pertama ini saya hidupkan alat langkah kedua kita akan menyetel ke idle speed testing. Caranya kita di sini memilih kita inginkan. Setelah kita pilih, kita akan mencoba langsung. Biar tidak kelamaan kita akan mereset. Lalu kita akan menyeting ke nomor 3, yaitu medium speed testing. Caranya tinggal kita pilih ke nomor angka 3. Sudah terpilih, kita akan mencoba. Terlihat di sini putaran begitu main cepat. Agar tidak kelamaan, kita akan reset saja. Langkah berikutnya kita akan mencoba high speed testing. Sama seperti tadi, kita memilih nomor yang diinginkan, lalu kita coba. Lihat di sini semprotan injektor sangat cepat. Lalu kita matikan. Lalu kita akan mencoba nomor 11 full automatic testing. Lalu kita akan coba nomor yang 11. Ya, tidak kelamaan kita matikan. Ya, itu tadi saya sudah mencoba beberapa menu di sini. Contohnya seperti idle speed testing dan lain-lainnya. Setelah sudah dipakai, lalu kita matikan lagi kembali alat tersebut. Selanjutnya di sini kita akan melakukan main bebas gas secara manual. Kembali lagi, kalau main jarak bebas gas sesuai kenyamanan pengendara masing-masing. Kita mengecek untuk sirip-sirip pendingin. Oke, kita cek. Tidak ada yang retak atau patah. Sebelah sini juga aman. Oke. Nah, sebelah situ juga aman. Periksa kinerja transmisi. Nah, pertama kita nyalakan kunci kontak starter. Oke. Dan gas juga ke kunci 1, 2, 3. Berikan ke netral. Dan pemeriksaan atau perawatan berkala mesin Revofit 2020. Sekian, terima kasih. Bila ada kendala atau saya menjelaskan kurang tepat, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifano Prasmawan. Di sini saya akan melakukan pengecekan sistem berkala chassis motor. Pertama kita akan melakukan pengecekan jil depan dan jil belakang. Kita dapat cover menggunakan jil belakang. Lihat di sini jil depan masih bagus.
Kita pindah ke belakang. Masih bagus dan masih layak pakai. Kita tutup lagi. Langkah berikutnya kita akan melakukan pengecekan kekenduran rantai dan pelumasan rantai. Di sini karena kita tidak ada penggaris, kita akan mengecek dengan menekan dengan bagian rantai. Di sini terlihat tidak terlalu kendor dan tidak terlalu kencang. Untuk pelumasan rantai di sini kering, kita akan kasih sedikit pelumasan di rantai. Kita melakukan pengecekan bearing dan bearing roda. Ini aman, tidak goyang. Ini bearing roda juga aman. Lanjut kita akan melakukan ini batik, terlihat ban masih tebal, masih baik. Ban juga masih tebal, baik, sesuai standar. Velg, nah di sini lihat, bisa lihat velg tidak ada kerusakan, tidak ada patah maupun pecah. Kita lanjut ke depan. Sama di sini kita bisa lihat batik ban juga masih tebal, kondisi ban juga masih tebal, kondisi velg jari-jari juga aman, sama yang belakang tidak ada retak maupun pecah. Langkah berikutnya kita akan melakukan pengecekan bearing roda depan. Aman ini, tidak goyang. Selanjutnya kita akan melakukan tekanan ban roda depan. Saya akan menambahkan angin di roda depan dengan spesifikasi 33 PSI. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan tekanan ban belakang. Di sini terlihat tekanan roda ban belakang sudah menunjukkan 33 PSI, berarti kita tidak usah menambahkan angin. Kita coba. Ini saya akan melakukan pengecekan pasir motor. Tidak ada guncangan, terlihat normal. Saya akan melakukan pengecekan suspensi depan. Sini suspensi baik, berfungsi normal dan tidak ada kebocoran oli yang keluar. Kita pindah ke belakang.
sulit karena suspensi yang berada di tengah rangka. Suspensi juga masih normal, berfungsi dengan baik. Kita lakukan pengecekan rangka motor. Sini terlihat masih bagus, tidak ada karat dan sebagainya, menandakan motor masih terawat. Kita pindah ke bagian bawah. Di sini juga masih tebal, baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizwan Putra. Di sini saya akan mempraktekkan cara perawatan sistem kelistrikan. Oke, langkah pertama kita akan memeriksa kondisi fisik baterai pada sepeda motor. Langkah-langkah pertama kita buka jok terlebih dahulu. Nah, di sini akan terlihat terminal positif dan negatif baterai. Kita akan cabut terminal positif baterai dan negatif baterai. Ya, kita cek fisik pada baterai sepeda motor. Belum ada kebocoran, belum ada kekembungan pada baterai. Kita lakukan cek tekanan pada baterai ini. Yang kedua yang harus kita punyai adalah avometer. Yang pertama-tama selektornya kita arahkan ke 20 volt DC. Satu di sini. Nah, itu di angka 12,23. Tegangan kaki pun normal. Juga kita melakukan pemeriksaan fuse atau sekring. Kalau tidak ada kerusakan ataupun korosi, berarti disebut kontinuitas. Selanjutnya kita akan pengecekan tegangan puncak pengisian pada sepeda motor ini. Langkah pertama kita nyalakan avometer di 200 volt DC. Lalu positif kabel avometer dan negatif kita colokkan kepada terminal aki. Yaitu tegangan puncak pada motor ini. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada kumparan pengisian. Selanjutnya mengecek. Pertama-tama kita siapkan alat namanya avometer. Lalu kita selektor arahkan ke 20 ohm. Lalu kita cabut soket spool pada sepeda motor ini. Lalu kabel merah avometer kita colokkan ke kabel putih spool. Dan satunya lagi pun dicolokkan ke kabel hijab.
mili. Lalu kita lihat hasilnya pada layar avometer. Hasil hambatannya pun berada di 6 ohm. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan soket pengapian pada sepeda motor. Kita lihat kondisi soketnya, terlihat belum ada korosi ataupun berkarat. Kita pasang kembali soketnya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan soket CKP. Kita cabut, kita periksa. Belum ada korosi ataupun karat. Soket yang plastik pun belum ada kepecahan. Lalu kita pasang kembali. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan soket pada wire. Kita lanjut di sini. Di sini ada 2 soket. Kita cek keduanya. Keduanya pun belum ada korosi ataupun berkarat, dan kondisi karet soket pun masih aman. Tidak perlu ada pergantian. Kita pasang keduanya kembali. Ini kita pemeriksaan cop busi. Dilihat kondisinya ternyata masih aman, dan kondisi cop busin belum ada kerusakan ataupun kepecahan. Kita pasang kembali. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan soket ECU. Kita lihat kondisi soket pada ECU ini. Tidak perlu dilepas karena takutnya ada apa-apa. Terlihat masih baik, tidak ada kerusakan pada soketnya. Kita langsung kembalikan pada awal tempatnya. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan celah pada busi. Yang pertama kita coba busi menggunakan busi. Lalu kita cek menggunakan Fuller Kick. Nah, kita ukur pada ukuran 90 mm. Ternyata masuk. Jadi celah busi masih standar pabrik. Kondisi. Kita lihat kondisi businya juga. Terlihat masih bagus, belum ada kecacatan busi. Lalu kita lihat warna busi. Ini terlihat hitam sekali. Ya, standarnya biasanya merah bata, dan ini perlu penyetingan kembali. Kondisi elektroda pun terlihat hitam sekali ini. Nah, kalau kondisi insulator terlihat masih aman, tidak ada kecacatan atau kepecahan insulator. Nah, ini berarti perlu penyetingan kembali. Kita pasang kembali busi. Kencangkan kembali menggunakan kunci busi. Selanjutnya kita akan melakukan penyetingan lampu depan.
Pertama-tama kita butuhkan kunci 8. Hanya setiap motor bautnya berbeda-beda. Karena bautnya di sini, kita akan melakukan pelepasan. Lalu kita setel. Ya, kita hidupkan motor terlebih dahulu supaya lampu pun hidup. Pengenalannya berada di atas. Kita setel agak ke bawah. Akibat penyetelannya terlalu ke atas, jalan pun tidak terlihat dan bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya kita matikan motor. Lalu kita kencangkan baut yang berada di bawah lampu. Ya, begitu caranya pengecekan kelistrikan pada sepeda motor ini. Sekian, bila ada kata yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.